Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rempang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surah Ali Imran ayat 165 dan ayat 166. Tema beberapa sifat orang-orang munafik. Dengan tema mereka orang-orang munafik melontarkan lagi tuduhan-tuduhan kepada orang-orang mukmin yang turut berperang bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab turunnya ayat ini, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam menerangkan sebab turun ayat ini berkata, pasukan muslim mendapat malapetaka dalam perang Uhud setelah kemenangan mereka kaum muslimin dalam perang Badar. Mereka pasukan muslim banyak menderita kerugian, diantaranya 70 orang mati syahid. Sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada yang lari. Bahkan geram Kanjeng Nabi Muhammad SAW pecah. Tapi baja yang ada di kepala baginda Rasulullah SAW hancur dan mengalir darah dari kepala baginda Rasulullah SAW ke dahinya. Sampai darahnya diminum sama sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, jangan diminum darahku, muntahkan. Tidak Kanjeng Nabi, tetap saja minum. Kalau begitu kamu di akhirat besok akan selamat dari api neraka. Tapi memang mencintakannya Nabi betul-betul maksud itu. Lalu turunlah ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa ma asyabakum yaumal taqal jam'ani fa bidnillahi wal ya'lamal mu'minin. Artinya, dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah kekalahan pada perang Uhud atau kegagalan, padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, kamu itu orang pasukan muslim, dari mana datangnya kegagalan ini? Katakanlah, Muhammad, itu dari kesalahanmu, dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat 166. Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertemuan, maksudnya pertempuran antara 2 pasukan itu, pasukan Islam dan kaum kafir, adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menguji siapa orang yang benar-benar beriman. Awalamma awalamma asabatkum
ana ta nalikane ngenaning sira kabeh apa musibatin bilai musibah qad asabatum kan teman-teman ngenani sira kabeh mislaiha ing rong upamane musibah kultum ngucapa sira kabeh iku ana saka endi dari mana hadza utawi kiki ino kegagalan kul dawa sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa utawi kegagalan iku min indi anfusikum saking sanding awakira dhewe kabeh inna Allah ta'ala ala kulli syai'in ing atase saben-saben perkara iku qadirun kuwasa ayat 166 wa ma lan utawi bareng asabakum kang ngenani apa ma ing sira kabeh yaumal taqol ing dalem dinane campur pertempuran sapal jam'ani golongan loro umat Islam dan kaum kafir fabit nilai mangko iku kelawan idene Allah Ta'ala waliya'lama lan supaya pirsa sapa Gusti Allah Ta'ala al mukminina ing wong-wong mukmin kabeh ayat 165. Ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat yang tentang kisah perang Uhud. Lanjutan. Pada waktu perang Uhud 70 dari pasukan muslim itu gugur sebagai syuhada. Di antara mereka kaum muslimin prajurit Islam ada yang berkata dari manakah dan sebab apakah kita mengalami musibah sedemikian besar sedangkan pasukan muslimin pada perang Badar telah memperoleh kemenangan besar dengan menjadikan musuh lari kocar-kacir dan dapat menewaskan 70 orang musuh dan menawan 70 orang lagi. Itu perang Badar, menang mutlak. Nah, terhadap pertanyaan itu seperti ini, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat perintah dari Allah untuk menjawab pertanyaan sahabat bahwa malapetaka itu kegagalan perang itu adalah karena kesalahan mereka sendiri, kesalahanmu sendiri, kaum muslimin sendiri. Buktinya pasukan pemanah oleh Rasulullah SAW diperintahkan bertahan di atas bukit dan tidak boleh meninggalkannya. Tidak boleh meninggalkan bukit sebelum ada perintah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tetapi apa yang mereka kerjakan? Pasukan pemanah itu loh telah melanggar perintah itu dan turun meninggalkan bukitnya. Untuk apa? Untuk mengambil barang ghanimah, harta rampasan perang. Itu kan melanggar aturan dari komandan perang. Dari atas bukit yang ditinggalkan pasukan pemanah, itulah musuh kesempatan menyerbu tentara Islam dari orang kafir. Sehingga apa? Sehingga akhirnya mereka kaum muslimin pasukan Islam mengalami kekalahan atau kegagalan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat 166. Kemenangan yang diperoleh tentara Islam dalam perang Badar. Sebabnya begini. Sebab karena izin dan pertolongan Allah. Ini. Nah, kekalahan itu pada lahirnya merupakan nasib buruk. Dan sebaliknya kemenangan itu merupakan nasib baik bagi para syuhada serta jadi pelajaran bagi kaum muslim ini. Pelajaran itu kita sendiri itu kan gitu, ada kalau ada kegagalan itu juga pengalaman, pelajaran, lebih semangat, lebih berhati-hati. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 79. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah.
Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Ini pelajaran penting. Jangan sok suka menuduh Allah tidak adil, berprasangka yang jelek kepada Allah. Ya harus mengakui kita sendiri yang salah. Sudah dikasih tahu ada kitab Al-Quran sudah diwahyukan, ada pendidikan, ada dasarnya. Kok menyalahkan Allah? Banyak itu. Kalau kita orang Islam tidak. Adanya kemenangan dan kekalahan itu dalam permulaan peperangan baik bagi pasukan muslimin maupun pasukan yang lain adalah suatu hal yang lumrah, hal yang biasa terjadi. Tetapi pada akhirnya pasukan muslimin yang akan menang, memang ya tetap menang terus sampai hari kiamat. Yang demikian itu dimaksudkan antara lain untuk menguji keteguhan iman dan untuk menguji ketabahan masing-masing agar orang-orang mukmin lebih tebal keimanannya sehingga dapat dibedakan dari umat yang lain. Jadi orang mukmin harus lebih hebat daripada yang lainnya, kan gitu. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.